Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngelanjutin jurnal KD sebelumnya, di mana proses MCU udah terlewati. Sebelum lanjut ke dalam cerita, sudikah Kisanak dan Adinda subscribe dan tonton video ini tanpa di skip ya. Oke, setelah kita dapat result MCU-nya kurang lebih 3 harian, kita dalam bentuk soft dan hard, itu by request kita kayak gimana. Nah, langsung tuh kita kirim via email ke agensinya. Feedback dari negara Oscarnya kurang lebih 10 harian untuk tahu ada not apa enggaknya, jadi kita tahu sehat atau enggak. Nah, karena dari dokter Indonya fit to work, jadi langsung gasken aja bun. Untuk persyaratan yang lain yaitu bikin paspor dan attachment, itu salah satu persyaratan untuk pembuatan visa. Oke, yang pertama itu paspor. Jadi pada waktu itu saya terkendala dengan MKPP lagi, jadi birokrasinya agak susah bentar-bentar panjang, bentar-bentar lagi perpanjang. Udah waktunya hari terakhir dia perpanjang again. Ya adalah. Oke, baik, untuk persyaratan dari paspor ini itu yang pertama ada akte lahir atau surat nikah atau ijazah. Terus yang kedua ada kartu keluarga. Yang ketiga ada eKTP. Yang keempat ada ID card. Yang kelima ada surat RT, RW, lurah, camat. bukan ya, bukan. Jadi untuk persyaratannya 4 aja: akte lahir, KK, KTP, ID card. Itu dibawa asli dan fotokopian. Dengan alurnya yang pertama itu daftar online dengan aplikasi, daftar online atau datang langsung bisa. Tapi kalau antri yang diduluin itu yang daftar online, karena tiap hari pendaftar itu dibatasi oleh pagar betis. Bukan, jadi tiap hari itu dibatasin untuk antriannya. Nah, yang kedua, setelah kita daftar online itu kita dikalungi medali. Wih, keren ya, medali warna kuning dan warna biru. Yang kuning itu untuk orang yang bikin, dan yang biru itu untuk yang nganter, jadi cuma pengunjung. Nah, yang ketiga itu kita masuk dan ambil nomor antrian dulu kita ambil. Sepatu atau sendal nggak usah dilepas ya, nggak usah dilepas, jadi dipakai aja. Nah, habis itu kita nunggu dipanggil. Oh iya, di sini juga ada tempat untuk bermain anak, jadi anak akan happy kayaknya sih. Ada juga ruang menyusui, ada juga free charger dan lain-lain. Nah, yang keempat itu lanjut ke pemeriksaan berkas. Jadi berkas kita diperiksa oleh petugas. Nah, yang kelima itu kita dipanggil untuk verifikasi data. Terus untuk biometrik, terus untuk interview dan cetak lembar bukti. Nah, untuk interview ini cheatnya bilang aja pengen honeymoon keluar bareng istri. Kapannya ya belum tahu, nunggu tiket pesawat promo. Maklum, kaum tak mampu. Pokoknya pintar-pintar speak lah, karena kalau kita bilang untuk kerja, ribet. Karena harus nyertain surat rekomendasi di Snaker, terus juga surat dari agensinya punya tabungan berapa di Indo sebagai jaminan dan lain-lain. Itu kata temen sih.
lihat temen. Ini bukan kita maksudnya untuk bohong ya, karena ya istri juga nanti kan bakal diboyong ya, insya Allah bakal diboyong ke sana, jadi kita nggak bohong. Nah yang keenam ini pembayaran via pos atau BRI langsung ke teller. Saran sih di kantor pos ya, karena nggak terlalu antri. Oh iya, ini nggak bisa transfer jadi sama aja kayak pembayaran untuk nikah di KUA, nanti ada cetak buktinya. Nah yang ketujuh, habis bayar tinggal nunggu tuh kurang lebih 7 harian lah buat ambil paspor. Untuk istri dan anak gimana bang? Wah tunggu next video aja ya. Oke, lanjut. Untuk persyaratan yang kedua pembuatan visa, yaitu ada attachment. Attachment ini kondisional ya, setelah feedback dari negara Oscar oke, nggak ada note, dan kita yakin buat berangkat, baru kita gaskeun. Karena biaya yang dikeluarin ini mahal, beda sama paspor yang mahal juga sih. Tapi nggak semahal inilah, dan paspor juga bisa dipakai kemana aja untuk keluar. Jadi attachment ini itu udah dilampirkan dalam email dari agensi, jadi udah dikirim dari agensi apa aja yang harus dilampirin, kayak ijazah, transkrip, baklarin, sertifikat dan paspor. Kalau untuk keluarga itu ada buku nikah, akte anak, paspor, sama foto. Jadi kalau kita sendirian, itu yang harus disiapin itu ada 5. Yang pertama itu ada ijazah asli. Nanti ijazah itu ditranslate ke bahasa Inggris. Yang kedua ada transkrip asli, itu juga ditranslate ke bahasa Inggris. Yang ketiga ada ijazah yang dilegalisir. Yang keempat ada transkrip yang dilegalisir. Dan yang kelima itu ada surat keterangan universitas dan dicap oleh kampus. Jadi kampus kita lulus itu dicap. Nah, semua persyaratan ini itu harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kemenhukam, terus juga oleh Kementerian Luar Negeri, dan translate-nya juga harus ada cap penerjemah yang terlegalisasi. Nah, setelah semua komplit, baru tuh masuk ke embasi Qatar. Atau lebih simpelnya lagi, biar gak ribet lah, udah pakai biro jasa aja. Kalau kepengen ya silakan chat di komentar, nanti saya kasih tahu nomor biro jasa yang dulu pernah saya pakai. Bukannya endorse ya, tapi sharing lah. Nah, karena kondisi lagi MKPP dan birokrasi juga lagi susah banget, jadi saya putusin buat pakai biro jasa. Nah, alurnya kalau kita pakai biro jasa itu yang pertama kita scan ijazah dan transkrip asli itu dalam bentuk PDF, nanti dikirim via WA. Setelah oke, persyaratan yang 5 tadi itu kirim via bayar setengah dulu. Nah, kalau udah jadi nanti difotoin sama biro jasanya, cekrek gitu. Habis itu baru kita lunasin. Udah dilunasin baru tuh dikirim balik sama biro jasanya ke kita. Dan ini hasil contohnya ya. Untuk prosesnya ya tergantung kantor embasinya sih yang di Jakarta. Kalau saya kurang lebih 1 minggu jadi, barengan sama paspor. Jadi ada yang 1 bulan belum jadi, ada.
pokoknya tergantung dari embasinya lah. Nah setelah semua oke, semua jadi, kita infoin tuh ke agensi untuk MCU, untuk paspor, dan attachment udah selesai. Langsung aja kita kirim via email guys. Dan 5 hari udah langsung jadi guys visanya. Cepet banget Gusti, cepet banget 5 hari jadi. Oke, pengen tahu proses selanjutnya kayak gimana? Tetap stay tune terus ya di channel ini. See you.